Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah sidang jamaah salat Idul Fitr yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, Hari Raya Idul Fitr tahun 1444 Hijriah adalah tanda bahwasannya telah berlalu sebuah waktu yang sangat agung, telah berlalu sebuah bulan yang sangat mulia, setelah berlalu satu masa yang sangat istimewa. Waktu itu adalah bulan Ramadan yang agung. Bagaimana tidak jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu bulan yang Allah bukakan pintu-pintu surga, yang Allah tutup pintu-pintu neraka, yang Allah belenggu setan-setan, yang Allah lipat gandakan pahala amal kebajikan, yang Allah turunkan ampunan, dan yang setiap harinya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan sebagian hamba-hambanya dari api neraka. Bulan yang dimana kita merasakan kesejukan iman. Bulan tatkala itu kita merasakan bagaimana negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan ketakwaan. Masjid penuh di mana-mana, kajian penuh di mana-mana. Orang-orang berbondong-bondong ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat ibadah tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Fa wallahi, kondisi semacam itu, waktu yang semacam itu, dalam kondisi yang semacam itu sangat mengingatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kaum yang mereka beriman dan bertakwa untuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka itu mau beriman dan mereka itu mau bertakwa, niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit. Hujan yang penuh dengan keberkahan akan datang, rizki yang penuh dengan keberkahan akan datang, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan keberkahan dari bumi. Bumi menjadi bumi yang subur, bumi menjadi bumi yang mengeluarkan tanaman dan buah-buahan. Tapi tatkala sebuah penduduk negeri itu mereka mendustakan, mereka kufur, maka Allah pun mengazab mereka dengan apa yang sebab mereka lakukan sendiri. Jadi satu kawasan, satu daerah, satu waktu di nuansa Ramadan yang kita bahwa umat Islam benar-benar menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semua kita harap Allah Subhanahu wa taala akan secepatnya menurunkan janjinya, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agamanya Allah, pasti Allah akan menolong kalian, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan posisi kalian. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu telah lewat. Sejak
hari malam Jumat kemarin sebagian kaum muslimin, dan tadi malam sebagian kaum muslimin di negeri yang tercinta ini mengumandangkan takbir sebagai bukti bahwasanya mereka gembira telah menyelesaikan ibadah Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian sempurnakan hitungan puasa Ramadan dan kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah kasih petunjuk kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan berlalu, setelah kita masuk dalam hari raya Idul Fitr, ada satu pertanyaan besar, ada sesuatu yang perlu untuk kita renungkan dengan sangat serius. Apakah semua nuansa ibadah, apakah semua nuansa ketakwaan, apakah semua nuansa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan berlalu seiring dengan berlalunya Ramadan? Apakah kemudian itu semua akan lenyap seiring dengan datangnya Idul Fitr? Tidak, wallah. Ketahuilah jamaah kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya ritual belaka. Begitu dijalankan selesai kemudian sudah. Semua ibadah dalam Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan yang sangat mulia. Perhatikan, yani misalkan tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang untuk menjalankan ibadah salat, maka Allah berfirman, wa aqimis salah, yani innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, karena salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat, maka Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah mereka sedekah, yang dengan sedekah itu, yang dengan zakat itu bisa membersihkan jiwa dan bisa membersihkan harta dari orang yang mengeluarkannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk udhiyah, berkorban, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan nyampe kepada Allah bukan dagingnya, yang akan nyampe kepada Allah bukan darahnya, tapi yang akan nyampe kepada Allah adalah dorongan takwa yang menyebabkan dia berkorban di jalan Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bicara tentang haji, di sela-sela ayat-ayat haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syariat Allah, syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk ketakwaan hati. Dan masih seambrek ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, yang itu menunjukkan kepada kita bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk melakukan satu ibadah, ritual ibadah, maka itu adalah bentuk luarnya, itu adalah bentuk casingnya, itu adalah bentuk zahirnya, ada tujuan roh, ada tujuan batin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah rohnya ibadah. Dan itu adalah rohnya ibadah. Apabila itu satu persatu ibadah, salat, zakat, udhiyah, haji maupun ibadah-ibadah yang lain, bagaimana dengan Ramadan? Bagaimana dengan bulan agung yang terkumpul di dalam bulan tersebut semua varian ibadah, semua jenis ibadah tanpa terkecuali haji. Hanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dijalankan di bulan Ramadan. Adapun semuanya Allah syariatkan. Di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada salat tarawih, di dalamnya ada tadarus Al-Quran, di dalamnya ada zakatul fitr, ada zakatul mal, di dalamnya ada amal-amal ibadah yang lain. Apa mungkin kemudian ibadah yang sekelas itu begitu berlalu juga semuanya? Tidak mungkin, wallah. Sangat tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala di awal-awal berbicara tentang ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ada satu tujuan agung. Tujuan itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah, tatkala orang itu puasa Ramadan, kemudian saat puasa itu dia menjalankan maksiat, puasa itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syaraba. Barang siapa yang dia itu tidak meninggalkan ucapan yang dusta, ucapan yang haram, tidak mau meninggalkan perbuatan yang haram, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syaraba. Maka Allah itu enggak butuh dia itu meninggalkan makan, dia itu meninggalkan minum. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita, wahai sekalian manusia, buat makan itu halal, makan di siang hari itu halal, minum di siang hari itu halal kalau sebelum Ramadan, dan akan kembali halal kalau dengan datangnya bulan Syawal. Kalau di Ramadan di hari itu halal, tatkala siang hari Allah makan, kita tinggalkan. Tatkala di siang hari Allah larang, kita tinggalkan. Ketahuilah bahwa di sana ada keharaman-keharaman yang lain. Di sana ada syariat-syariat yang lain. Bukan hanya larangan makan di Ramadan, bukan hanya larangan minum di siang Ramadan. Apabila kita itu mampu menjalankan syariat tidak makan, tidak minum di Ramadan pada waktu siang hari, lalu apakah kita tidak mampu? Apakah kita tidak mau untuk meninggalkan amal-amal yang lain yang itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dahsyat dibandingkan hanya sekedar larangan makan dan larangan minum? Kenapa? Larangan makan, larangan minum kalau di siang hari Ramadan itu tentatif. Waktunya terbatas, hanya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi larangan-larangan yang lain, larangan dusta, larangan menipu, larangan nyanyi berbohong, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, larangan menyakiti orang lain, dan semua larangan-larangan syariat Allah yang lainnya. Larangan yang tidak pernah mengenal batas waktu. Tidak di Ramadan, tidak di luar Ramadan, tidak sebelum Ramadan, tidak setelah Ramadan. Apabila orang mampu melakukan itu di Ramadan karena Allah, maka seharusnya juga mampu untuk melakukan itu semua di luar Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Roh ini yang harus dijaga. Roh ini yang mestinya dipelihara. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Di antara rohnya Ramadan, di antara rohnya Ramadan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar amal itu tidak terputus di Ramadan, agar amal-amal kebajikan tidak berhenti di bulan Ramadan. Karenanya syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin ke belakang, semakin Ramadan di ujung, semakin harus meningkatkan semangat dan tidak putus begitu selesai Ramadan. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan, apabila masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggang, beliau menyingsingkan lengan baju, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya. Karena semakin ujung mestinya semakin semangat. Kita sekarang telah berhenti. Berhentikah Ramadan? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan ikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa setahun penuh. Karena di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, satu kebajikan berbalas 10 kebaikan. Orang yang berpuasa 1 Ramadan penuh, seakan-akan dia puasa 10 Ramadan, 10 bulan. Tinggal 2 bulan, dan 2 bulan itu maksimalnya adalah 60 hari. Maka barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia menutup 2 bulan itu, dan sempurnalah puasa Siyamud Dahr. Hari ini kita berhari raya. Hari ini kita bergembira. Hari ini kita bersenang-senang, dan layak bagi seorang mukmin untuk bersenang-senang, karena memang hari ini adalah hari kemenangan seseorang setelah 1 bulan penuh berjibaku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memang yaumul farah. Hari ini memang hari yang gembira. Bahkan sunnahnya Rasulullah SAW menampakkan kegembiraan pada hari ini. Izharus surur, kata para ulama, menampakkan kegembiraan. Tapi
di balik kegembiraan Idul Fitr, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan satu hadis masyhur, tapi perlu untuk kita renungi. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lis-saimi farhatan, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama tatkala buka, dan berbuka itu dua kali. Buka harian itu maghrib, dan buka akhir bulan, yaitu hari raya Idul Fitri. Farhatun inda fitri, bergembira tatkala berbuka. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang masalah buka Ramadan, buka harian maupun buka di akhir Ramadan, maka Rasulullah SAW menggandengkannya dengan sesuatu yang lain, yang itu adalah ruh Idul Fitr. Apa itu? Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira tatkala nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Maka jadikanlah kegembiraan kita sekarang ini adalah gembira sebagai bentuk ungkapan bahwasanya kita bersenang-senang. Tapi ada satu yang lebih perlu kita persiapkan. Ada satu yang lebih perlu untuk kita persiapkan, yaitu agar nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Tapi tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, tatkala kita harus mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertemu dalam kondisi yang gembira. Jangan sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kondisi yang kusut masai, dalam kondisi yang takut, dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Wujuhu yawma idzin nadhira, hari itu orang-orang yang beriman wajahnya sumringah senyum, karena telah dia persiapkan semua amal kehidupan dia selama hidup di alam dunia yang fana ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah bahwasanya hakikat dari kehidupan kita di alam dunia ini adalah sebuah puasa yang sangat panjang. Sebuah puasa yang sangat panjang. Puasa dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dari semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau berbuat ini jangan, itu dilarang oleh Allah. Mau berbuat itu jangan, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis dengan kondisi kita Ramadan. Ada air minum padahal kita haus, jangan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan enak padahal kita lapar, jangan. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk puasa itu bentuk puasa singkat, tapi ada puasa sepanjang masa. Ada puasa tak kenal waktu. Puasa as-siyamu al-imsaku an maharimillah. Berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dari apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benarlah jamaah kaum muslimin, benar-benarlah jamaah kaum muslimat, kita berpuasa dari keharaman-keharaman tersebut, dari semua yang Allah haramkan. Dan yakinlah di ujung kehidupan nanti, tatkala kita meninggalkan alam dunia ini, maka benar-benar kita mampu melaksanakan, kita mampu mendapatkan wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kita benar-benar mampu untuk mendapatkan gembira tatkala nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di Ramadan adalah Allah yang kita sembah di bulan Syawal dan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan pahalanya dan kenikmatannya dan surganya di Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan surganya dan pahalanya di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala yang kita takuti dari siksa nerakanya di Ramadan adalah Allah yang mestinya kita takuti untuk itu di luar Ramadan. Sebagian salafun salih mengatakan, sejelek-jelek orang adalah orang yang kenal Tuhannya di Ramadan lalu lalai terhadap Tuhannya di luar Ramadan. Ini bukan menunjukkan bahwasanya ibadah di luar Ramadan harus sekelas Ramadan, gak mungkin. Tapi yang dibutuhkan itu adalah kontinuitas. Yang dibutuhkan itu istiqamah, tetap berlangsung. Jangan sampai kemudian lembar-lembar Ramadan itu kita tutup habis dan baru kita buka nanti Ramadan berikutnya. Salat malam, jangan berhenti salat malam.
Jangan sampai menjadi seorang hamba mukmin yang tidak kenal salat malam kecuali di malam-malam Ramadan. Jangan sampai tidak kenal puasa sunnah kecuali di jangan sampai tidak kenal puasa kecuali di hari-hari Ramadan. Jangan sampai tidak kenal baca Quran kecuali di hari Ramadan. Itu seakan-akan dia ingin mengatakan Allah itu hanya ada di Ramadan. Yang bisa dilakukan adalah menurunkan kapasitas, menurunkan kualitas. Itu mungkin, karena kalau orang sekelas Ramadan terus itu nggak mungkin. Tapi kalau putus total, itu yang dikecam oleh para ulama kita. Seburuk-buruk seorang muslim adalah orang yang mengenal Tuhannya di Ramadan, kemudian dia lalai terhadap Tuhannya di luar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung dari khutbah ini, saya sampaikan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu tatkala belum ada speaker, dulu tatkala belum ada pengeras suara, di waktu yang semacam ini, di salat Idul Adha, Idul Fitri yang semacam ini, di ujung khutbah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, lalu beliau mendekati kaum wanita. Karena zaman itu belum ada speaker, suara dari imam tidak sampai kepada kaum wanita. Ini kalau saya matikan suara wanita di kalangan jamaah perempuan tidak kedengaran. Beliau datang kepada kaum wanita setelah selesai khutbah. Belum selesai khutbah, beliau datang kepada wanita. Lalu beliau mengatakan, ya ma'syarun nisa, wahai sekalian kaum wanita, bertakwalah kalian kepada Allah, karena saya melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah dari kalangan kaum wanita. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di posisi semacam ini persis saat khutbah hari raya Idul Fitr. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah dari kalangan kaum wanita. Mereka kaget, para sahabat-sahabat wanita itu kaget dengan mengatakan, walima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, kenapa itu terjadi? Maka beliau SAW mengatakan, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat, kalian banyak mengumpat, tidak mampu menjaga lisan, tidak mampu menjaga lidah. Wa takfurnal ashir, dan kalian mengingkari kebaikan sang suami, kalian mengingkari kebaikan suami kalian. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba lilubbir rajulil hasimi min ihdakunna. Saya tidak melihat ada seorang makhluk yang dia itu kurang akalnya, kurang agamanya, tapi mampu melenyapkan ketegasan dan ketegaran seorang laki-laki melebihi salah satu dari kalian. Wahai kaum wanita, kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang lembut. Kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang sangat lembut. Kelembutan fisik kalian dikuatkan oleh Allah dengan kekuatan yang ada dalam diri kalian. Laki-laki yang paling perkasa sekalipun mampu menghadapi 1000 musuh, kadang-kadang harus tunduk dan patuh di hadapan seorang wanita. Maka gunakan kekuatan itu fi sabilillah. Gunakan kekuatan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendorong suami anti tetap tegar di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatlah kepada suami selagi dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah sangat besar kepada wanita yang semacam ini. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at." Apabila seorang wanita salat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, lalu dia taat kepada suaminya dan menjaga kehormatan dirinya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'at, dari pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Di penghujung dari khutbah ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal kebajikan kita selama Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita, menerima salat malam kita, menerima tadarrus Al-Quran kita, menerima zakat kita, menerima semua amal-amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.